Salam, salam sejahtera, salam sehat bagi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa yang di sorga, di pagi ini kami bersyukur kepadamu yang telah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Sebelum kami memulai kegiatan aktivitas kami mau disapa oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi ini Selasa 13 Juli 2021 dari ayat harian HKBP Matius pasal 23 ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Kalau dalam bahasa Batak dikatakan tongon songoni hamu, tigor hamunian idaon nihalak sia duru, ala yang go di bagasan gok pangasio do hamu dohot nasouhum. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, manusia sangat gampang mencari kesalahan orang lain, bahkan yang kecil sekalipun terlihat sangat jelas di mata kita. Kita akan sangat senang sekali membalas kesalahan orang lain. Semakin orang lain membuat kesalahan, maka kita merasa semakin benar. Di sisi lain, kita akan marah besar jika kesalahan kita diungkit oleh orang lain. Kita akan naik pitam jika kesalahan kita dibicarakan orang lain. Kita sering menganggap diri kita yang paling benar, yang paling kudus, yang paling berjasa, sedangkan orang lain orang yang penuh dengan dosa. Inilah bentuk kemunafikan yang dikecam Yesus habis-habisan kepada orang Farisi dan Saduki. Merupakan orang-orang yang mengerti atau tahu betul tentang hukum Tuhan, tetapi mereka sendiri tidak melakukannya. Itu makanya Tuhan Yesus menggambarkan bahwa keadaan mereka sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang, belulang, dan berbagai jenis kotoran. Itu yang dikatakan di ayat 27 sebelum nats ini. Sedangkan nats ini atau firman Tuhan menegur orang Farisi dan Saduki, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan. Tuhan menyebut mereka sebagai orang-orang yang munafik, dan Tuhan sangat benci akan hal itu. Hati-hatilah terhadap orang seperti itu. Mereka itu sangat pintar, sangat licik berbicara, pintar menasihati orang lain, padahal mereka adalah pemberontak dan penuh kemunafikan. Munafik inilah orang-orang berpura-pura percaya atau setia kepada Tuhan, tetapi sebenarnya dalam hatinya tidak sama sekali. Selalu suka mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Orang seperti inilah yang kita sebut orang-orang yang bermuka dua. Mereka mengajarkan hukum Taurat yang mengajarkan tentang kasih, tetapi mereka sendiri tidak peduli kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yatim piatu, dan pada janda. Mereka memiliki banyak pengetahuan mengenai hukum Taurat, namun mereka tidak melakukannya dalam kehidupan yang nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih,
Sampai hari ini kalau kita perhatikan ada banyak orang Kristen yang hidup dalam kemunafikan dan kepura-puraan. Sewaktu di gereja terlihat begitu rohani, tampak beribadah dan melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Begitu melangkah keluar dari pintu pagar gereja, semuanya langsung berubah kembali kepada kehidupan lama yang penuh keberdosaan. Dan juga tidak sedikit pula orang Kristen seperti suami istri menjalani kehidupan rumah tangganya dengan kemunafikan, tidak mengasihi pasangannya dengan sepenuh hati. Akibatnya rumah tangga menjadi sering cekcok sehingga hancur berantakan. Dan juga banyak orang ingin kelihatan baik-baik saja, berusaha menutupi kekurangannya dengan segala cara. Mereka cenderung menutupi kekurangan, dibungkus dengan keindahan yang semu. Makanya enggak heran bila orang yang suka berpura-pura itu cenderung menjadi orang yang sombong, angkuh. Namun firman Tuhan dengan tegas berkata bahwa kecongkakan mendahului kehancuran, dan orang yang sombong suatu ketika akan dipermalukan dan direndahkan oleh Tuhan. Lihatlah ke dalam hatimu, jangan orang lain kamu lihat. Rubahlah dirimu dulu, jangan langsung merubah orang lain. Belajarlah menjadi orang yang rendah hati, jangan munafik, jangan sombong, jangan merasa benar, dan jangan merasa kudus. Kemunafikan membuat orang tidak dapat melihat kesalahan sendiri, tetapi cenderung mudah menghakimi orang lain. Kemunafikan tentu bisa menghambat pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kita adalah sebagai orang Kristen, pengikut Yesus yang beriman, kita tidak boleh berpura-pura. Sebab berpura-pura adalah bagian dalam diri kita, dalam kehidupan orang yang tidak benar. Untuk itu hati-hatilah. Makanya dikatakan jauhkanlah kemunafikan dan kepura-puraan, tetapi pancarkanlah kebaikan dari dalam hidup kita di dalam segala hal. Dan marilah kita contoh, marilah kita teladani Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Allah Bapa yang di sorga, mengingatkan kami melalui firman-Mu supaya kami orang yang benar, yang mampu menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, berilah hati kami yang teguh untuk senantiasa melakukan kebaikan, supaya kami jangan jatuh menghakimi orang lain, supaya kami jangan hidup di dalam kemunafikan, tetapi benar-benar hidup di dalam kebenaran-Mu. Engkaulah menguatkan kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami, supaya kami jangan meragukan kekuatan dan kuasa-Mu. Ya Tuhan, berkatilah jemaat Tuhan dalam melakukan aktivitasnya di sepanjang hari ini. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Terkhusus kami bawakan dalam doa kami saudara-saudara kami yang sakit. Tuhanlah yang menolong, Tuhanlah yang menghibur, Tuhanlah yang menyembuhkan. Dan juga bagi saudara-saudara kami yang berduka cita, yang banyak problema, yang menderita, berikan pengharapan, berikan kekuatan yang daripada Tuhan. Semuanya permohonan kami ini kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas dalam satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.